maupun P3MI atau bahasanya kalau dulu PJTKI atau biasanya ibu bapak namanya PT lah, itu juga menguntungkan mereka. Selain masyarakatnya sendiri juga butuh dengan keberadaan P3MI atau PT tadi. Kemudian ada yang diuntungkan jelas majikan, keluarga apalagi karena dengan berangkat ke luar negeri setelah itu bisa melayani kampung gawe rumah, buat sekolah dan macam-macam. Kemudian klinik, kenapa klinik itu bisa diuntungkan? Karena ya mungkin bapak ibu yang pernah keluar negeri tahu ya bahwa saya Andika Rahman, wartawan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana saat ini saya sedang berada di Hotel Grand Trisula Indramayu, di mana sekarang sedang berlangsung musyawarah rencana pembangunan atau musnabang sistem operasional perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang inklusif. Jadi dalam kegiatan ini selain buruh migran yang ikut diperkuat jaringan perlindungannya bagi keluarga dari TKW atau TKI tersebut. Kegiatan ini sengaja digelar oleh Migran Care mengingat memang di Indramayu adalah kantung dari PMI itu sendiri. Berdasarkan dari data BP2MI, Indramayu menjadi daerah terbesar pengirim TKI atau pekerja migran Indonesia ke luar negeri se-Indonesia ya. Sehingga memang fokus perhatian perlindungan sangat digencarkan khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jadi kalau saya nih ditanya nih, budget yang kita punya nggak bekerja, kita BPnya makan di luar negeri. Gaji kita nih mau ngomongnya dan kader ini kayaknya migrasi kalau makan di luar ya, melamar makan di luar, lebih gede di luar ya. Cuma walaupun secara materi, secara nominal itu tinggi gitu, dampak migrasi ke luar negeri juga tinggi juga gitu. Jadi bahasa wong dulu lah, kos sosial, gitu. Biaya sosial atau kerugian sosialnya itu juga tinggi gitu. Misal ini untuk biasanya ada keluarga PMI ini literasi keuangannya itu masih belum cukup. Jadi akibatnya itu biasanya kalau berkaitan dengan keuangan, keluarga PMI itu kadang dampaknya itu ketergantungan pada remitansi. Remitansi itu apa? Remitansi itu ya duit kiriman kan. Jadi ada ketergantungan kalau soal uang. Kemudian tidak bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Mungkin Bapak Ibu sering kan lihat kalau anak PMI balik-balik di luar DWT mengkel lah, karena wis mola awan begini negara uang nih pas balik-balik orang gak dia apa-apa. Apa maning bapak sing ditinggal kawin maning. Baru kan apa sih umai dibagi kan? Tapi mengkelek. Nah ini efeknya tuh kesenjangan hubungan dengan pasangannya. Karena tadi ya jarak negara, kemudian komunikasi dari ibu-ibu aja bisa teleponan sebulan sepisan deh Gus, alhamdulillah ada telepon. Apa menyising timur tengah tuh biasa hari mola tuh waktu yang sampai dawa barang tuh HP kadang dijokot ya kadang. Nah ini terus gaya hidup boros. Nah karena kadang udah pegang duit banyak gitu. Kita dari bukuan macam-macam MS Glow macam-macam lah. Nggak masalah mau pakai skincare itu nggak ada yang salah gitu. Tapi harus ditakan kira-kira skincare mana yang kuat sama kantong kita kayak gitu. Nah selanjutnya berlebihan dan konsumerisme gitu. Next. Ya tadi ya, walaupun keuntungannya itu dirasakan banyak orang, tapi kalau PMI ini mengalami masalah, itu kerugiannya hanya dirasakan oleh si PMI dan keluarganya sendiri. Next.
Nah, ini dalam periode 2002 sampai 2003 sampai detik ini, kalau penerima manfaat atau pengaduan yang masuk di Migrant Care itu ada 20 PMI, ya 2 dari 20 itu berjenis kelamin perempuan, laki-laki, sorry. Kemudian 18-nya adalah perempuan. Jadi ini mungkin kok bisa ya banyakkan perempuannya? Ya secara persentase secara nasional itu 70% itu PMI itu perempuan, kayak gitu. Jadi kalau ada yang mengalami masalah itu pasti lebih banyak perempuan juga, apalagi perempuan bekerja di sektor-sektor yang rentan kekerasan. Next. Kalau laki-laki juga tetap rentan kekerasan, apalagi ABK. Mungkin teman SBMI udah tahu ya bagaimana kerasnya menjadi pekerja migran sebagai ABK. Itu anak ABK ya anak buah kapal ya, mungkin rambutnya keliru, anak berkebutuhan khusus ya, anak buah kapal. Di sini ada penerima manfaat berdasarkan gender yang ada di data kita di Migrant Care itu penerima manfaatnya ada laki-laki non penyandang disabilitas itu sebanyak 5%, kemudian perempuan non penyandang disabilitas itu ada 55%, kemudian laki-laki penyandang disabilitas ada 5%, dan perempuan penyandang disabilitas itu ada 35%. Nah, tadi kan saya ngomong ada disabilitas ya. Nah, berdasarkan jenis disabilitas PMI-nya itu 25% itu disabilitas fisik atau sensorik, kemudian sisanya adalah 75%-nya adalah disabilitas